8 years ago, President-elect Trump hosted a gathering at Trump Tower for the leaders of America's biggest technology companies. Elon Musk, the CEO of SpaceX and Tesla. The titans of tech were all there, including Tim Cook of Apple, Sheryl Sandberg of what was still called Facebook back then, and Satya Nadella of Microsoft. Eric Schmidt, Alphabet, Google, and completely agree with what's been said. Teman-teman, situasi dunia yang makin tak menentu kini mulai berdampak ke negara kita. Terbaru yang paling nyata adalah pemberlakuan tarif 32% untuk produk Indonesia yang diekspor ke Amerika. Presiden Trump itu seperti sedang melawan dunia, karena bukan hanya Indonesia saja yang menjadi korban. Cina adalah korban terparah kebijakan ini. Namun anehnya, kebijakan ini seperti memukul ekonomi Amerika sendiri. Bursa saham Amerika anjlok parah usai Trump resmi mengumumkan kebijakan itu. Investor banyak yang kabur dari pasar modal Amerika. Demo besar-besaran juga terjadi dalam 2 hari terakhir di Amerika. Ribuan orang turun ke jalan bahkan menyebut Trump bukan presiden mereka. Demo ini tidak hanya terjadi di Amerika, tapi di hampir seluruh belahan dunia. Trump sepertinya sudah tahu dampak dari kebijakan itu. Namun, mengapa ia tetap memaksakan kehendaknya meski ia tahu Amerika bakal rugi besar? Adakah agenda tersembunyi di balik ini? Atau apakah ini semua adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, rencana yang melibatkan elit global, mereka yang tak terpilih, tak terlihat, tapi punya kekuasaan lebih besar dari presiden manapun? Karena kalau kita perhatikan lebih dalam, krisis demi krisis yang melanda dunia sejak 2020 tidaklah berdiri sendiri. Pandemi, perang, inflasi, disrupsi teknologi, sampai krisis pangan dan energi, semuanya seperti bergerak dalam satu pola, menciptakan kekacauan, lalu menyodorkan solusi global yang hanya menguntungkan segelintir orang. Trump mungkin terlihat sebagai sosok yang bertindak liar dan tak terkendali. Tapi bagaimana jika dia bukan aktor tunggal? Bagaimana jika tindakannya adalah bagian dari sandiwara besar untuk menggiring dunia pada satu titik, yakni reset total tatanan global agar kekuatan unipolar tetap bertahan di tengah ancaman bangkitnya dunia multipolar? Inilah yang akan kita bahas. Kita akan tarik benang merahnya, kita akan masuk ke balik panggung, melihat siapa sutradara sebenarnya, dan kamu akan mulai bertanya-tanya, apakah yang kita saksikan selama ini adalah realita atau skenario besar yang disusun sejak lama oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Sejak 2020, dunia berubah drastis. Pandemi COVID-19 membuat semua negara tunduk pada protokol global, lockdown, paspor vaksin, pembatasan gerak. Semua terjadi nyaris serentak, tapi kenapa semuanya terasa terlalu terorganisir? Dalam bukunya COVID-19 The Great Reset, karya Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, dengan gamblang menulis bahwa pandemi adalah jendela peluang untuk mengatur ulang sistem dunia. Bukan hanya sistem kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, bahkan politik. Pertanyaannya, direset oleh siapa dan untuk kepentingan siapa? Setelah pandemi, dunia belum sempat pulih, lalu datang perang Rusia-Ukraina. Media menyebut ini soal Ukraina. Tapi para pengamat seperti Brzezinski dalam bukunya The Grand Chessboard sejak lama sudah memperingatkan, siapapun yang menguasai Eurasia akan menguasai dunia. Perang ini lebih dari sekadar konflik teritorial. Ini adalah cara Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk menghalangi kebangkitan kekuatan baru, Rusia, Cina, dan Aliansi Timur yang mulai menantang dominasi lama. Dan efeknya, dunia kembali masuk ke krisis pangan, krisis energi, hingga inflasi. Belum selesai di sana, Timur Tengah kembali terbakar. Konflik Israel-Palestina terus memanas. Bukan hanya soal agama atau sejarah, tapi lagi-lagi geoekonomi. Blok Arab mulai mendekat ke Cina dan Rusia. Maka kaos harus diciptakan lagi agar mereka tetap tergantung pada sistem lama, dolar, senjata, dan tentu saja narasi Barat. Dunia saat ini sedang beralih ke sistem multipolar.
tidak ada satu negara yang dominan, tapi kekuasaannya tersebar. Tapi elit global sepertinya tidak menginginkan hal itu. Menurut Henry Kissinger dalam bukunya War Order, dunia stabil hanya jika ada satu kekuatan besar yang jadi penjaga tatanan. Artinya, dunia unipolar di mana Amerika dan sekutunya memegang kendali. Jadi ketika negara-negara seperti India, Indonesia, Brasil, dan negara-negara Afrika mulai bangkit, melakukan perdagangan lintas negara tanpa dolar, bahkan menciptakan aliansi baru seperti BRICS, itu semua dianggap sebagai ancaman serius. Maka muncullah narasi Great Reset, Green Economy, Digital Transformation, semuanya dibungkus seolah demi kemajuan dan keberlanjutan. Tapi sebenarnya ini adalah cara baru mengendalikan dunia tanpa terlihat seperti penjajahan. Lihat ke sekeliling kita, mata uang digital, paspor digital, pengawasan wajah di jalanan, sampai algoritma yang tahu kebiasaan kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Yuval Noah Harari, penulis buku Homo Deus, menyebut masa depan sebagai era dataisme, di mana yang paling berkuasa bukan pemerintah, tapi mereka yang menguasai data manusia. Dan siapa yang punya data? Perusahaan teknologi besar yang terhubung ke elit global. Dalam dunia ini, keputusan bukan lagi dibuat oleh rakyat, tapi oleh algoritma, oleh segelintir orang yang bahkan tidak bisa kita pilih atau ganti. Apakah ini teori konspirasi atau sekadar strategi yang dibungkus dengan istilah modern? Yang jelas, setiap krisis besar selalu berujung pada satu hal. Lebih banyak kontrol di tangan lebih sedikit orang. Dunia tidak sedang berjalan menuju kebebasan, tapi menuju sistem global baru yang terlihat tertib, tapi penuh jebakan. Dan di balik semua ini, mungkin mereka sedang tersenyum. Karena kita sibuk bertengkar soal siapa yang salah, tanpa sadar bahwa papan catur sedang disusun ulang oleh mereka yang tak pernah terlihat. Jika teman-teman merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, atau mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan berbagi di kolom komentar. Berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Saudara-saudara sekalian, hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Janganlah kita pernah menganggap bahwa kaya dari kita, lebih maju dari kita, lebih menguasai teknologi dari kita, terjadi suatu kondisi yang tidak stabil. Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang
untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik.